Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat Bapak Ustadz Rizal Ramadan MPD, selaku dosen MK UPAI dan teman-teman haji. Sebelum saya memulai pembahasan materi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wulan Sari Maulidia dengan NIM 2101 316000891. Malpring A16. Baik, saya akan memulai materi mengenai Islam, perempuan, dan feminisme. Topik yang akan dibahas, yang pertama yaitu nasib perempuan pra-Islam. Secara mengonfirmasikan bahwa sebelum datangnya Islam terdapat sekian banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Berikut kondisi perempuan di peradaban dan agama-agama yang dikenal dunia pada masa peradaban. Pertama yaitu Yunani. Masyarakat Yunani yang dikenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan perempuan. Di kalangan elit, para perempuan ditempatkan atau disekap dalam istana-istana. Kalangan bawah, mereka diperjualbelikan, sedangkan yang rumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil dan hak waris pun tidak ada. Kedua, Romawi. Wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Ketiga, India. Hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Artinya, istri harus dibakar hidup-hidup pada saat hayatnya dibakar. Perempuan pada masyarakat Hindu ketika itu sering dijadikan sesaji bagi para dewa. Keempat, ajaran Yahudi. Martabat perempuan sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap perempuan sebagai sumber laknat, karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Apabila seorang perempuan sedang mengalami haid, tidak boleh memegang bejana apapun, karena khawatir disertanya najis. Sebagian diasingkan hingga selesai haidnya. 5. Kebudayaan jahiliyah. Di zaman ini, perempuan dipandang amat rendah. Kelahiran bagi perempuan membuat malu, sehingga terdapat kebiasaan mengubur bayi perempuan. Perempuan pada zaman jahiliyah dianggap seperti benda yang dimiliki laki-laki. Perempuan tidak memiliki hak waris, bahkan dipandang sebagai sesuatu yang dapat diwariskan. Di sisi lain, laki-laki dapat menceraikan istrinya berkali-kali dan kembali kepadanya sesuai kemauannya. Topik kedua yaitu konsep Islam tentang perempuan. Pertama, pemuliaan Islam terhadap perempuan. Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat, yang memiliki hak dan kewajiban. Kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki, keduanya adalah manusia beserta segala potensinya. Sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sempurna, manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi menjadi perintah Allah dengan tugas memakmurkan bumi. Ayat pertama dari Quran Surat Al-Nisa menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya Allah menyediakan keturunannya, baik lelaki maupun perempuan. Samaan lain antara keduanya adalah dalam hal menerima beban taklif atau melaksanakan hukum, dan balasannya kelak di akhirat. Ajaran Islam melarang untuk menyakiti dan mengganggu orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dan mengancam pelanggarnya dengan siksa yang pedih. Di samping kesamaan di atas, dalam beberapa aspek, Islam bahkan memuliakan perempuan melebihi perbedaan perempuan dengan laki-laki. Perbedaan ini sebagian besar menyangkut dua hal, yaitu perbedaan biologis dan perbedaan fungsional. Dalam proses reproduksi, fungsi keduanya berbeda. Laki-laki adalah pemberi bibit, sedangkan perempuan berfungsi menampung dan mengembangkan bibit tersebut dalam rahimnya sehingga mengandung dan melahirkan. Dalam hal aurat, Islam mewajibkan perempuan menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, sementara aurat laki-laki hanya pusar sampai lutut. Islam juga menetapkan pembagian warisan bagi keduanya 2:1. Perbedaan lainnya adalah bahwa keikutsertaan perempuan dalam sholat Jumat dipandang sunnah. Dalam kehidupan berkeluarga, karena laki-laki menafkahkan hartanya untuk istri dan keluarga, serta kelebihan-kelebihan lain yang Allah berikan kepada laki-laki, maka Islam memilih laki-laki sebagai pemimpin keluarga.
hak perempuan. Di samping kesamaan yang dimiliki laki-laki dan perempuan, Islam juga memberikan sejumlah hak kepada perempuan, seperti hak politik, hak bekerja atau profesi, hak belajar, hak sipil, hak berpendapat, dan hak pengajuan cerai. Secara umum, Quran Surah An-Nisa menunjuk kepada hak perempuan. Selaras dengan hak di atas, sejarah Islam menunjukkan bahwa di antara kaum wanita terlibat di wilayah publik, Raidah, istri sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat dalam pengetahuan agamanya serta dikenal pula sebagai kritikus menyikapi ayat dan hadis musabinis. Tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan masyarakat Muslim beredar sejumlah hadis dan tafsir Al-Quran yang dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan. Tafsir dan hadis-hadis tersebut adalah para feminis menamai tafsir dan hadis musabini. Sedangkan berkenaan dengan hadis, dibutuhkan kajian mengenai kualitas dan konteks munculnya hadis-hadis tersebut. Mengenai hadis tentang perempuan adalah setan, ternyata penyebab turunnya adalah pada saat itu Nabi Muhammad SAW melihat seorang perempuan yang sangat menarik hatinya. Topik yang ketiga yaitu sejarah dan ragam feminisme. Sejarah singkat feminisme. Gerakan feminisme muncul di Barat dan tidak dapat dipungkiri merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana. Sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas, feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis. Dari latar belakang demikian, di Eropa berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan, tetapi gangnya kurang keras. Baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak perempuan mulai mencuat. Ragam feminisme. Yang pertama yaitu feminisme liberal adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, karena perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki, dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Sedangkan feminisme Marxis merupakan aliran yang berpendapat bahwa sebuah sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Hal inilah yang menyebabkan laki-laki bisa mendominasi perempuan. Adapun feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki, di mana perempuan harus mengalami haid, menopause, hamil, sakit saat haid dan melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan sebagainya. Semua itu membuat perempuan bergantung pada laki-laki. Yang keempat yaitu pandangan Islam terhadap feminisme. Ide-ide feminisme tampaknya cukup menarik minat umat Islam yang mempunyai semangat dan idealisme yang tinggi untuk mengubah kenyataan yang ada menjadi lebih baik. Oleh karena itu, sangat bijaksana saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan hak dan kewajiban mereka. Bahkan, Islam juga menyebutkan sejumlah perbedaan hak dan kewajiban di antara mereka yang malah saling melengkapi. Misalnya, hak istri adalah kewajiban suami. Itu juga sebaliknya. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim, masih sering terjadi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Begitu juga pelacuran, perdagangan perempuan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu kritik faktual terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun di balik kemajuan ini muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkannya. Contohnya ketika pada tahun 1997, pemerintah Inggris memberlakukan pendekatan tanpa memandang jenis kelamin dalam merekrut tentaranya dan memberlakukan ujian fisik yang sama kepada kadet pria dan perempuan. Maka yang terjadi adalah tingkat cedera yang tinggi di kalangan kadet perempuan. Sekian materi dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.